Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu saudara sekalian yang insyaallah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat 28, surat Qasas. Ini hampir separuhnya ya, tapi belum separuhnya. Kisah ini diulang-ulang oleh Allah agar supaya kita ini mengambil pelajaran, menghindar dari sifat-sifat buruk dari orang yang hidupnya tampilannya buruk, yaitu kisahnya Fir'aun. Belum selesai. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita, jadi pelajaran dan peringatan. Jangan seperti Fir'aun yang sumbungnya sudah notok langit, sumbungnya sudah notok. Di ayat 40 itu Allah menyatakan Fir'aun dan bala tentaranya itu dilempar ke laut. Selesai sebetulnya. Wis mati ya. Ya, selesai saja. Tapi Allah menunjukkan bahwa perilaku seperti itu menjadi peringatan untuk kita, umat sesudahnya. Jangan sampai seperti Fir'aun, nanti hukumannya seperti Fir'aun. Karena itu di surat 10 niki, surat Yunus di ayat 92 itu Allah berpesan kepada kita semuanya dengan kematian Fir'aun itu. Ayat 92 surat 10 Allah menyatakan ini, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Terjemahkan itu. Maka pada hari ini itu kapan? Hari ini itu waktu Fir'aun ditenggelamkan. Itu pada hari ini Fir'aun waktu ditenggelamkan. Tapi ini dikisahkan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umatnya. Karena Rasulullah tidak menangi hidupnya Fir'aun. Lanjut. Kami selamatkan badanmu. Oh, badannya Fir'aun itu diselamatkan sampai sekarang masih ada. Uminya di Mesir sana. Terus
supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Nah inilah supaya kamu dapat menjadi pelajaran gitu. Bagi siapa pelajaran itu? Bagi umat yang akan datang setelah kamu. Tapi Rasul Allah menyatakan begini itu Fir'aun nggih mboten krungu Bapak. Wis mati wong. Jadi kisahnya seperti itu, setelah dilempar oleh Allah ke laut, Allah menyatakan hari ini kami selamatkan badanmu. Sehingga tidak lama badannya Fir'aun itu dapat dicari dan ketemu. Yang lain juga ketemu, tidak semuanya. Karena itu muminya itu banyak, mumi hampir sama. Nah setelah profesor peneliti dan profesor yang bagian melihat jenazah seperti itu yang sudah 3.000 tahun dari Perancis dibuka. Setelah dibuka itu kan tangannya asalnya sedakap gini, langsung nelak gitu, tas gitu, wis 3.000 tahun, aduh gitu, tas, nggak bisa balik sampai sekarang, muminya itu ya tangannya begini, sudah 3.000 tahun. Kemudian ini loh gambarnya ya, lo tunjukkan panjenengan cek tahu. Ini gambarnya Fir'aun. Bahwa dulu muminya itu asalnya tertutup rapat tapi begitu dibuka menjadi apa? Nolak gitu. Contoh ini ada 2 raja yang ini Raja Namrud, ini Fir'aun, muminya Fir'aun. Nih, iki biyen sumbung wong iki. Nggih, saiki potongan kayak ngene. Terus dadi apa wong iki terusan? Wong jasadnya saja sudah nggak bisa apa-apa. Dulu waktu sehatnya mengaku jadi Tuhan, orang tunduk semuanya. Kalau tidak menyembah Fir'aun dihukum, fitnah dibunuh. Ini keadaannya. Lalu ada lagi yang begini. Kalau direka ulang ya, wajah Fir'aun itu begini. Kalau direka ulang ya. Kenapa reka ulang ya? Diulang masa mudanya sampai masa matinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Fir'aun merupakan gelar bagi para raja Mesir kuno. Sosok Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran yang hidup sezaman dengan Nabi Musa AS, dia ini adalah Ramses II 1304 hingga 1214 sebelum Masehi. Fir'aun ini dikenal sangat zalim dan bejat. Ia pun kerap semena-mena menindas para. Ini Cik Jokowi Pak Bu. Cik Jokowi iki bareng wis tuwek mang wis mati tinggal kerongkongan seperti itu. Penduduknya. Selain itu, Fir'aun dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya, serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Fir'aun juga menjadi orang yang selalu menentang kebenaran, serta memusuhi Nabi Musa AS dan para pengikutnya.
Puncak kesombongan Fir'aun adalah ketika ia mengaku jika dirinya adalah Tuhan. Fir'aun lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah lantaran berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Jasadnya baru ditemukan di abad ke-19 di bantaran Sungai Nil. Ada banyak tafsir artistik tentang penampilan fisik Ramses II saat ia hidup. Sebagian besar seniman digital mendasarkan imajinasi mereka pada bukti yang dikumpulkan dari kerangka tubuh Fir'aun. Rekonstruksi yang paling akurat berbekal berbagai aplikasi desain adalah yang menggunakan bukti ilmiah, arkeologi, Ini Pak Bu. dan sejarah yang memberikan gambaran otentik bagaimana rupa Ini Ramses II. sudah mati ini. Si nomingnya dan. Oke. Ini nomnya. Ini menjadi raja. Oleh karena itu, Ramses II umumnya digambarkan memiliki rambut merah, Oke. Rambutnya merah, irungnya bangkir. wajah oval dengan tulang pipi tinggi, rahang tegas dan dagu melengkung, bibir tebal, hidung bengkok yang panjang dan tebal, serta senyum yang angkuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wong potongan ini padha mbake dhewe, Pak. Nggih. Menungsane padha mbake dhewe. Tapi karena diberi oleh Allah kejayaan menindas dan pada akhirnya dilempar oleh Allah ke laut. Makanya di ayat ini tadi dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudah kamu. Nah, di akhir ayat, Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. tanda kuasa Allah seperti ini, banyak orang yang lengah. Gak jadikan pelajaran bahwa itu adalah perilaku yang buruk. Balik di sini. Maka di ayat 41 di surat 28 tadi, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Oh, Pak Bu, dijadikan oleh Allah pemimpin tapi yang menyeru ke neraka, bukan menyeru ke surga. Dijadikan oleh Allah karena perbuatannya itu. Maka dijadikan oleh Allah seperti itu. Kemudian setelah mati, Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. tidak akan ditolong. Sebelum kiamat saja orang di dunia ini, Pak, orang di dunia itu kalau mati, mau mati saja, pingin balik nanti, pingin kembali, tapi tidak bisa kembali. Contoh ya, di surat 23 ya. Surat 23. Orang kafir itu kalau mau mati, Pak Bu, mau mati belum mati sungguhan, sih mau mati, nyawa sedang diproses akan keluar. Dikisahkan oleh Allah di surat 23 ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Dan Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu
Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Oh. Inilah. Apabila datang kematian kepada mereka. Keadaan orang kafir. Apabila datang kematian pada mereka. Wis mati napa dereng? Dereng. Belum. Muni ngeten. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Menjerit itu aku. Cuma kita tidak mengerti, tidak tahu. Ini sedang mengalami sakaratul maut. Lalu posisi yang seperti itu, orang ini menyatakan kepada Allah, minta kembali hidup lagi ke dunia, itu artinya sehat. Tujuannya apa? Ayat 100 niki. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Nah, pun niki, berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Kira-kira yang bisa dibuat amal soleh yang ditinggalkan itu apa? Salat. Loh, masuk sholat itu ditinggalkan, masuk sholat itu kayak kamar ngoten. Dikarungi lah mboten to? Nah, apa kira-kira? Ya Allah, saya kembalikan ke dunia, artinya sehat lagi. Kalau diberi sehat, saya akan berbuat amal soleh terhadap yang saya tinggalkan. Yang ditinggalkan itu apa? Harta. Kenapa mboten ngeten? Ya Allah, kembalikan saya dunia, saya tak sholat lagi. Ayat itu mboten ngoten. Saya tak beramal soleh dengan yang saya tinggalkan. Karena amal soleh yang ditinggalkan itu harta benda. Maunya harta benda yang ditinggalkan itu yang dicelengi, harta benda yang ada itu. Kalau dulu masih ada bank misalkan, lek saiki wis akeh bank. Yang diletakkan di bank misalkan, itu akan diambil semuanya untuk berbuat amal soleh. Karena amal soleh Pak Bu, yang dari harta itu sampai hari kiamat pahalanya. Di dalam hadis kan ada 3 ya. Manusia itu kalau sudah mati, sudah meninggal ya, itu 3 perkara itu tidak putus. Tapi yang lain putus. Sholat putus, gak iso. Ngaji gak iso, putus. Mau traweh gak iso, putus. Mau puasa gak bisa, udah putus. Kecuali 3 yang tidak putus. 1, amal jariah. Amal jariah ini apa? Amal jariah. Harta, betul. Harta, makanya wong ku lek amal jariah terhadap masjid, sekolah, atau terhadap pondok, atau terhadap yang lain yang bentuknya jariah, itu sampai hari kiamat. Ono jalan lubang, jalannya lubang. Terus orang itu membeli semen, malam-malam ditempel, karena kalau siang itu banyak kendaraan. Selama orang berjalan itu lewat situ, selama itu dia dapat pahala. Paham? Lah ono dalan apik itu Bu. Dadak dikek unduk-unduk ngeten. Napa niku jenenge? Polisi tidur katanya. Susah Pak Bu, saya sendiri loh beli telur. Beli telur, melangkai ku jelek roto pior. 1 kilo habis aja. Telur. Oke. Habis aku. Ono monggo bakso. Ngeten apa? Nyuruh bakso. Niki dhuwur ngeten. Oke, polisi tidurnya dhuwur. Golodak bayar meso-meso. Simbokne meso ngoten.
Ngoten niku dirungokno wong sekitare. Jadi setiap ada orang liwat, hari itu berapa kali orang liwat? Dosa, setiap kali dosa, datang lagi dosa, wong tukok kono rene dosa, terus Pak Bu, sampai terus dosane gak entek-entek. Nah, Rasulullah sudah mengatakan sedekah itu lek gak iso apa-apa, nyingkirno kerikil saja dari jalan itu, Pak. Kerikil itu dipinggirkan gini. Itu loh sedekah. Kerikil saja suruh pinggirkan, tetap diunduk-unduk polisi tidur. Orang itu memang gak ngerti hadis, gak membaca hadis. Jadi orang kafir niku kembali sini akan beramal soleh terhadap yang ditinggalkan. Kalau 3 perkara tadi, amal jariah, anak soleh yang mendoakan, yang satu ilmu yang bermanfaat. Jadi salah satunya di antara ini yang ditinggalkan harta benda. Dijawab oleh Allah, sekali-kali tidak. Tidak bisa kamu. Balik mana? Gak bisa. Sehat mana? Tidak bisa. Terus si Allah itu. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Oh, hanya perkataan saja yang diucapkan. Dia terus berjalan kemana? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini yang pertama ya. Yang kedua di surat 63 Al-Munafikun. Itu ada di ayat 10. Allah menyatakan gini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akum minas sholihin. Monggo surat 63 ayat 10. 63 ayat 10. Dan orang-orang yang kafir. Surat 63 ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Oh, ini gila. Di sini Allah menyatakan ini, belanjakan. Sini belanjakan itu apa? Harta. Belanjakan sebagian dari yang saya berikan kepadamu sebelum kamu mati nanti. Kalau kamu mati mesti ngomong ini. Ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian saya sampai waktu yang dekat? Kayak bahasa aku loh ngeten. Saya itu loh ya Allah hanya sakit 1 tahun saja kok sudah mati katanya. Sakit 1 tahun. Sing sangat dekat Pak Bu. Ya Allah kenapa saya ditubruk bis saja mati begitu. Itu namanya mati yang dekat. Kenapa saya tidak ditangguhkan? Kalimatnya meminta ditangguhkan waktu yang sedikit. Nek ditangguhkan iki tujuannya yang dibicarakan oleh yang mati tadi. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Oh ini gila. Harta lagi Bang. Karena juga kalau harta itu ditunjukkan manfaatnya sampai hari kiamat. Tapi lek sholat, saiki oleh ganjaran. Gak sholat dosa ngono tok. Poso saiki oleh ganjaran, gak poso dosa.
haji, begitu melaksanakan ibadah haji oleh pahala. Kalau sudah cukup, hartanya cukup untuk berangkat haji, dia nggak melakukan ibadah haji, dosa. Selesai dah. Tapi lek harta Pak Bu, itu berjalan sampai hari kiamat. Makanya wonge lek mati niku mesti ngomong ini, ya Allah, kenapa engkau tidak menangguhkan kematian saya sedikit saja? Kalau saya ditangguhkan, menyebabkan saya itu bersedekah. Lalu, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. ngoten Pak Bu. Jadi kembali ke sini Bapak dan Ibu, orang yang mati dalam keadaan kafir itu seperti itu. Maka di ayat 41 di surat 28 tadi, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami jadikan mereka pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Wis mati Pak Bu. Tapi disebutkan lagi oleh Allah, wong sing potongane iku sing wis mati kaya Fir'aun iku dijadikan oleh Allah karena perbuatannya menjadi pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Kira-kira sing menyeru manusia ke neraka, yang diseru itu siapa? Halo? Yang diseru itu siapa? Manusia. Ya, mereka yang mengikuti Fir'aun. Itu yang diseru. Yang mengikuti Fir'aun, yang digaji oleh Fir'aun dan seterusnya. Itu yang diseru. Nah, kalau ada orang zaman sekarang Pak Bu, gayanya seperti Fir'aun. Dadi ana wong sing manut seperti gayanya dia. Karena dia seorang pemimpin. Ada enggak kira-kira zaman sekarang? Oke. Banyak nggih. Banyak Pak Bu. Nggih. Ada niku siji, loro. Apa lek banyak ya geruduk-geruduk ngoten. Padahal mereka itu nanti kalau sudah di zaman akhir atau di akhir zaman, ketika sirat sudah dibuka, orang menuju ke sirat satu persatu. Termasuk saya, panjenengan juga, satu persatu. Kalau sing nolong, wong tuane yo gak iso nolong, wong tuane nolong anak yo gak iso, bojone yo gak iso nolong. Dia bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, nafsi-nafsi. Orang itu setelah di posisi di sirat itu, sebelum sirat itu kalau mereka kafir jatuh, tidak sampai ke sana. Orang yang punya tiket mahal, hidupnya punya tiket mahal, kal barkil khotib, lewat di sirat itu kal barkil khotib, seperti kilat menyambar, lap ngoten. Wis teko surga. Wis teko surga. Cuma kurang dibuka surgae. Tapi wis teko surga. Area surga maksudnya. Lah, wong sing dijadikan oleh Allah pemimpin menuju ke neraka ini, orangnya masuk neraka, yang melok mereka juga masuk neraka. Ngoten. Sehingga di neraka niku mereka bertengkar Pak Bu. Contohnya ini, kan pada mlebune ya. Di surat 40, surat Mukmin, di ayat 47. Niki lho. Wa idz yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa ulil ladzina astakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Ayat 47. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Oh niki lho. Neraka itu berbantah, tukaran loh.
tukaran. Terus Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. nah, sing lemah niku sinten? Pengikut, Pengikut. Yang menyombongkan diri yang pemimpin. diikuti. Terus ngomong ngeten. Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. Oh. Aku biyen pengikutmu waktu di dunia. Terus wong muni ngeten. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian adab api neraka? Oh. Aku dulu mengikuti kamu. Apakah kamu bisa menghilangkan sedikit saja dari siksa di neraka ini? Lawang sing diikuti kan ya bisa komentar tuh. Bisa jawab kan? Nggih. Ayat 48. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, Oke, jawabnya dan inna kullum fiha innallaha qad hakama bainal ibad. sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Oh, niki lah. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Oh. Kono gak bahasa kula Pak Bu. Komentari wong sing diikuti. Jokan ngacem pun. Padha-padha nang neraka iki dadakno, ngoten. Aku ya nang neraka, kamu nang neraka. Aku kon ngilangno adab, meringankan adab. Ya gak iso kono neraka, aku ya nang neraka. Itu perkataan yang diikuti. Bapak Ibu sekalian, berat. Makanya ngeten. Jangan gampang mengikuti orang jika orang itu perilakunya menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasul. Tapi kalau orang itu perbuatannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan yang dicontohkan Rasul atau Sunnah, monggo diikuti. Karena mengikuti itu bahayanya di akhir zaman. Nanti kalau sudah di akhirat. Contoh ya, contoh yang kedua. Di surat 2 ayat 166. Iltabarru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Sing diikuti berlepas diri. Aku gak ruk jawane dengan kamu loh ya. Kamu jangan nuntut saya. Kenapa orangnya kok berlepas diri? Dan mereka melihat siksa. Karena mereka melihat siksa. Waduh, siksa ini akan mengancam saya. Akhirnya kepada pengikutnya, kono jangan nuntut aku. Kamu jangan nuntut saya. Perbuatanmu beda dengan kamu sekarang. Artinya begini, kalau biyen waktu di dunia itu Pak Bu, segalanya diikuti, silaturahimnya itu baik, pembicaraannya sopan dan seterusnya, yang diikuti, yang mengikuti itu pada yang diikuti. Ketika melihat siksa, orang itu berlepas diri karena melihat siksa. Maka masa itu terus ayat ini, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. akhirnya hubungannya terputus. Pak biyen waktu nang ngene donya niku dulu teko nggawa semangka ngoten. Iya, dulu teko nggawa kacang hijau. Waktu di dunia lho, Pak. Kadang pemimpinnya dijak mangan, dijak nang hotel, dijak ngelencer dan seterusnya. Waktu di dunia. Saiki terputus sudah hubungannya. Sudah padha gak ngrekeni, bencinya luar biasa. Akhirnya sing ngikuti ngomong ngeten,
Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, Nah, sing mengikuti muni ngeten. seandainya kami dapat kembali ke dunia, Nun, seandainya dapat kembali ke dunia itu bisa enggak kembali ke dunia? nggak bisa. Bisa. Muni seandainya kami dapat kembali. Juga iso. Nek iso balik nang dunia, wong yang muni ngeten. Pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Umpama iso balik nang dunia akan berlepas diri. Ya gak iso, Cak. Ya enggak iso. Wis mati kok. Sekarang itu sudah menghadapi neraka. Kalau bisa berlepas diri dari mereka kembali ke dunia akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. ya tadi hidupnya ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Karena keputusannya waktu itu mengikuti saja. Siapa yang diikuti itu enggak tahu posisinya. Melo jangan. Kita enggak boleh, Pak Bu. Ikutilah orang yang berpegang agama, yang mengikuti atau berpegang Al-Quran dan hadis. Kalau kepingin mengikuti manusia seperti itu, atau belajar sendiri, mencari gurunya, kemudian memperdalam Al-Quran dan hadis, itu nanti selamat. Allah akhirnya memberitahukan kepada kita, ini pemberitahuannya. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Oh, ini lah. Amal perbuatan waktu di dunia itu menjadi sesalan. Berarti menyesal terus. Kok bahasa kita ya. Goblok awakku kok goblok temen ngoten. Menyesal aku. Aku biyen lapo kok melok awakmu ngoten. Dan ngono ku tidak akan pernah berhenti penyesalan itu. Sampai kapan? Ya sampai dia masuk neraka itu selama-lamanya. Sementara yang di surga itu enak-enakan. Di surga itu Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kok di surga itu bagaimana kalau dengan istri-istrinya? Kamu nanti bisa hubungan dengan istrimu itu sehari itu 100 kali. Loh, hadis oke loh. Hadis oke, 100 kali ya ledem awake dhewe saiki lho aku. Itu besok di akhirat itu gak atik tuku jamu, gak atik tuku apa. Enggak, gak atik pijet aku. Itu saking nikmatnya di surga, salah satu di antaranya. Oke. Belum lagi kasurnya itu, aku. Dalam hadis itu disebutkan kasur itu nek kate diunggahi ngoten, kasure mendek ngoten. Sret menisor. Wong iki wis mlebu nang kasur kono, kasure munggah 100 meter. Ono kasur kene 100 meter. Dan munggah mudhun kaya ana hidrolisne ngoten. Itu dalam hadis sahih. Terus wong iki kira-kira lek wis mlebu neraka ngene iki kan nyesal nggih? Apakah dia bisa keluar dari neraka? Ayat yang terakhir ini. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Oh, tidak akan keluar. Jadi menyesal terus aku. Dikembali ke sini. Jadi Fir'aun itu menjadi pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak ada yang penolongnya. Tidak akan ditolong oleh Allah. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan ini. Wa ja'alnahum a'immata yad'una ilan nar, itu artinya begini. Bagi orang yang mengikuti jejak mereka dalam mendustakan rasul-rasul dan
menelantarkan hak Tuhan yang Maha Pencipta. Ditelantarkan hak Tuhan itu napa? Hak Tuhan itu napa? Disembah kan? Itu ditelantarkan. Kemudian mendustakan rasul-rasul. Gak percaya mbak rasul-rasul didustakan. Maka wa yaumal qiyamati layun sorun. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Itu artinya begini. Maka terhimpunlah pada diri mereka kehinaan di dunia itu terhimpun. Dan terus berlangsung dengan kehinaan di akhirat. Jadi ndok dunia itu terhimpun di dunia itu, kehinaannya itu sudah terhimpun, sudah dikumpulkan kehinaan mereka. Di akhirat terus ngoten. Makanya sampai saiki namai Fir'aun. Nah, karena ini bicara Fir'aun. Namanya Fir'aun, sejak Fir'aun mati, Bu. Itu sampai sekarang itu dilaknat oleh orang-orang yang padahal gak ketemu Fir'aun. Awake dhewe lek krungu cerita Fir'aun seneng ndak? Apakah Fir'aun itu disenangi oleh orang? Ndak. Ojo kaya Fir'aun, kan elek niku. Jadi bendina iku ana wong ngaji dilaknat. Setiap ngaji itu orang membenci Fir'aun, sehingga yang mendengarkan itu tambah benci dengan Fir'aun. Padahal kita belum pernah tahu Fir'aun. Itu jenenge dilaknat, dijadikan oleh Allah laknat dunia, laknat di akhirat. Tidak akan pernah berhenti. Maka ayat itu masih satu rangkaian dengan kisah Fir'aun dan pengikutnya, dan menjelaskan akibat akhir dari kesombongan dan pertentangan terhadap kebenaran. Sombong itu menentang kebenaran. Pertama itu Fir'aun itu pemimpin yang mengajak ke neraka. Allah menyebut Fir'aun dan para pembesarnya sebagai imam-imam kesesatan. Artinya begini, mereka menjadi teladan dalam kekafiran dan teladan dalam kezaliman. Teladan, Bu, kafir dan zalim. Bukan hanya sesat, tetapi menyesatkan orang lain. Kalau dia sesat untuk dirinya sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau sesatnya itu menyesatkan orang lain, itu bermasalah besar. Sudah dirinya sesat, orang lain tidak sesat. Lalu kekuasaan dan pengaruh mereka dipakai untuk melawan Allah dan melawan Rasulnya atau Nabi. Ini kebalikan dari para Nabi dan orang-orang yang soleh, yang menjadi pemimpin menuju surga. Nabi, Rasul itu pemimpin, Bu, tapi menuju surga. Tapi kalau Fir'aun enggak, pemimpin kedzaliman dan kekafiran menuju ke neraka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat ini tadi, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar. Ayat ini menegaskan bahwa pengaruh dan jabatan bisa menjadi yang pertama pahala besar. Jadi jabatan itu sampai pengaruhi orang itu menjadi pahala besar. Jika mengajak kepada kebaikan, pahalanya besar. Tapi kalau pengaruh dan jabatan itu terus berlangsung, menjadi dosa berlipat. Jika mengajak kepada keburukan, dosanya berlipat-lipat itu. Gak dosane awake dhewe tok. Dosane wong liya bareng. Fir'aun, karena ini ayat berhubungan dengan Fir'aun. Fir'aun tidak memaksa semua orang secara fisik, tidak. Tapi propaganda.
Fir'aun itu. Fir'aun itu kepada mereka ini membuat satu ketakutan dan pembenaran palsu. Lek benar itu gak apa-apa, Bu. Lek pembenaran itu gak bener dibener-bener no. Oke. Karena itu semua itu membuat rakyat mengikutinya dalam kesesatan. Karena propaganda. Ada propaganda. Contoh ya propaganda nih, Bang. Misalkan nih Islam itu dituduh teroris. Itu propaganda namanya. Akhirnya orang memandang dengan propaganda itu, wah Islam itu teroris. Pandangannya wong, Islam itu jahat. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Guru-guru wis ngarani Islam jahat karena sudah dipropagandakan. Lalu nomor 3, hukuman karena menyesatkan. Fir'aun dan pengikutnya itu dihukum bukan karena kufur, bukan. Tapi karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini yang dihukum itu. Maka mereka itu merusak akidah dan fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu kan menyembah Allah. Dirusak fitrahnya. Dialihkan supaya percaya dan menyembah dirinya. Makanya dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa mereka itu akan menanggung dosa sendiri. Ditambah dosa orang yang mengikuti. Dosanya orang yang mengikuti. Mereka sesatkan. Jadi gak dosa diri tok, ya nduk nanggung dosane dhewe, nanggung wong sing dipropagandai iku. Itu sampai mati. Berarti dia nanggung mulai di alam kubur itu sampai kiamat. Sekarang Pak Bu awake dhewe gurung masuk alam barzah. Kita tidak tahu ceritanya Fir'aun, tidak tahu. Karena kita masih di alam dunia. Nah yang di alam kubur bagaimana? Bapak Ibu sekalian, yang di alam kubur itu ada orang yang mendapat siksa dan ada orang yang mendapatkan nikmat kubur. Dalam hadis lain itu sebutkan ini. Orang yang mati, Pak. Wong muslim, mukmin. Mukminat. Iku kok oleh mati ketemu kancane, Pak. Sing mukmin mukminat ketemu. Berdasarkan Rasulullah waktu Mi'raj. Itu Rasulullah ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi dan yang terusnya sampai ke Mi'raj itu. Maka disebutkan di situ kalau ada orang mati yang mukmin mukminat ketemu temannya yang mukmin mukminat. Sedangkan yang kafir, yang munafik, yang dosanya besar, mereka tidak bisa ketemu karena dia menanggung siksa dalam kubur itu. Siksa dalam kubur itu macam-macam, Bu. Ada yang mulutnya itu dimasuki besi, lincip gitu, jeret sama tekok ngene rahangnya ini ditarik suwek kerak. Unuku terus sampai hari kiamat. Macam-macam, Pak Bu. Di kuburan itu siksanya luar biasa. Dia tidak bisa bertemu dengan temannya. Ngerasakno leren, gak ono leren iki, Pak Bu. Makanya ono wong kepercayaan gini. Nek dina Jumat keluargae mulai nanti. Mulai nanti. Lho omahe lho. Wis didol. Kadhe didol nang Cina pisan. Iya. Wis digawe pabrik lho. Mulai nanti. Keluargae wis mati kabeh. Ono situ tok, mulai nanti terusan. Ini yang pertama. Ada orang percaya seperti itu. Sekarang kita logikakan, Pak.
Ono kuburan iku wong sing disiksa iku terus, sing nikmat ya terus ndapat nikmat sampai hari kiamat. Ngrasakno mulih, sak menit ae melayu menghindar gak iso. Nah kok dina Jumat mulih lho. Lek dina Jumat mulih berarti Sabtune balik. Pertanyaan saya, mau ndak kembali? Enggak mau. Oh, mau. Enggak disiksa. Bisa terjadi ngene. Loh, kon gak balik? Mau aku disiksa deno. Saya gak balik boleh melayang ke sana kemari. Malah malaikat tuh berung-berung sak menu kae iku. Wong sing kafir ku akeh. Enggak ada seperti itu kepercayaan Hindu itu. Nah, ono wong Islam tuh percaya seperti itu. Berarti Islam ke Hindu-Hinduan. Paham ya? Ono wong Hindu ke Islam-Islaman. Ono. Lek Islam ke Hindu-Hinduan ono. Islam ke Buddha-Buddhaan ono. Wong Islam itu ono sing manutan ngono. Ini Pak Bu. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang menunjukkan ancaman mereka karena menghalangi jalan Allah. Pertama ya. Surat 6 ayat 36, surat Al-Anfal. Surat 6 ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim khasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsarun. Surat 6 ayat 36. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah. Al-Anfal surat 8, Pak. Oh, 8. Nggih. Surat 8 ayat 36. 8:36. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Niki lho Pak Bu. Kalau orang iman itu menafkahkan hartanya untuk sabilillah. Gitu. Nggih. Ngeten niki lho. Sabilillah. Kayak meja ana sing diaderno lho. Iku ganjarane akeh. Iki gak menafkahkan hartanya tujuannya liyasuddu an sabilillah. Tujuannya adalah untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Untuk menghalangi. Contoh nggih. Abu Jahal itu dulu waktu Rasulullah dakwah. Abu Jahal itu ya pamani Rasulullah. Mengerahkan segala tenaganya. Akhirnya Abu Jahal berapa hartanya yang dipakai untuk membandani menghadapi perang di daerahnya Pak Badar. Namanya perang Badar. Berapa itu hartanya di sana? Sebetulnya sudah dicegah oleh orang. Jangan kita tidak usah menghadapi orang-orang Islam, orang-orang mukmin di Medina. Karena kita ini tidak ada hubungannya dengan itu. Abu Sofyan itu yang membawa harta itu sudah lewat pinggir laut itu sudah kembali ke sini kok. Kenapa kita lanjutkan untuk perang atau memerangi mereka? Jadi ini Abu Jahal. Kita jalan terus. Kalau ada yang merintangi saya akan musuhi mereka. Ini hartaku. Untuk kita melakukan ke sana. Akhirnya perang Badar mereka itu Abu, orangnya 1000 itu dibawa ke Badar itu. Bondonya itu dari harta Abu Jahal. Nah, di sana akhirnya ada anak muda sekitar umur 16 tahun, ada yang 12 tahun, adik dan kakak adik.
goleki jenenge Abu Jahal. Dibunuh oleh anak dua tadi. Akhirnya anak dua tadi juga diuber karo anaknya Abu Jahal jenenge Ikrimah. Diuber dibunuh anak dua itu syahid di perang Badar. Tapi setelah itu orang-orang Quraisy kalah. Orangnya kalah, pulang. Ikrimah masih sehat, dendam kepada umat Islam. Bapakku mati gara-gara mereka. Akhirnya dilanjut tahun depan Pak Bu akan menyerang dengan tenaga jumlahnya 3.000. Sedangkan pasukan yang dipimpin Rasul itu tidak ada 1.000, kurang. Melawan 3.000, namanya perang di daerah Uhud. Kalau Rasulullah milih daerah Uhud untuk perang. Nah, yang saya akan sampaikan itu Pak Bu, harta mereka ini dibelanjakan untuk bandani orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Gak ada gunanya sudah. Karena memerangi di jalan Allah, seperti Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini mati di sana, dikubur Pak Bu. Di sana. Akhirnya kuburannya itu berbau busuk sampai sekarang Pak Bu. Jadi kuburannya itu berbau busuk sampai sekarang. Kalau ada orang lewat sana itu mesti nutupi mulut hidungnya karena baunya. Ini sudah berapa tahun? 1400 tahun yang lalu. Di dunia saja sudah dirasakan rusaknya. Bagaimana orang ini sudah dikubur, Pak. Sudah dikubur. Dan itu kuburannya itu tidak diuruk tanah ini enggak. Dilempari batu gitu. Sehingga teruruk dengan batu. Penuh dengan batu. Dan orang tidak mau membuat rumah di sekitarnya itu. Nggak mau. Walaupun tanahnya luas. Karena baunya yang menyengat setiap hari. Dalam muga ngono saiki kan balungnya wis entek. Wong 1400 tahun yang lalu. Dagingnya ada enggak? Sudah habis. Tapi Allah membuat pertanda seperti itu. Nah, ngoten niku dibelanjakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Lalu ayat ini menyatakan ngeten. Mereka akan menafkahkannya, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka. Nah, nyesal karena menafkahkan di jalan yang menghalangi di jalan Allah. Nanti akan menyesal. Terus Dan mereka akan dikalahkan. Terus Dan orang-orang kafir itu akan dihimpunkan ke dalam neraka jahanam. Masya Allah, gak enak. Mereka itu selamanya di neraka jahanam. Jadi penjelasan ayat ini gitu. Ayat ini turun terkait kaum Quraisy yang membiayai perang untuk menghalangi dakwah Nabi. Ancaman yang disebutkan yaitu harta mereka itu menjadi penyesalan, hasrotan. Mereka akan dikalahkan di dunia, lalu dikumpulkan di neraka jahanam. Berat ya Pak Bu. Apa pelajarannya? Siapa yang menggunakan harta atau menggunakan kekuasaan atau menggunakan pengaruh untuk menghalangi dakwah, berujung pada kerugian dunia dan kerugian akhirat. Ini pelajarannya. Sekarang ini Pak Bu, kalau dulu pada zaman Nabi, sekarang zaman sekarang ini. Nanti bisa dilihat lagi di surat Hud surat 11 ayat 18 sampai ayat 19. Kemudian lagi nanti dilihat di surat Muhammad surat 47 ayat 32. Nah, ini penjelasan dari Allah. Kemudian yang keempat
bisa dilihat di surat Al-Hajj surat 22 ayat 25. Ini semuanya wa yasudduna an sabilillah. Semuanya. Cuma beda kalimat. Lalu kalau hadis panjenengan tidak bisa mencari, Bang. Kalau mencari ya sulit. Kalau panjenengan memfoto itu bisa dicari. Oke. Ada hadis Rasulullah itu ada 3 yang berhubungan dengan menyesatkan orang lain. Dan yang kedua ini saya bacakan terjemahnya aja. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Ini loh, mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya atau dengan pengadilan, lewat pengadilan. Nah ini sama Pak Bu. Kadang wis seru, iki lho miliknya si A ini, tapi hakim disogok, beri uang, menangkan saya. Ini saya beri uang, masuk pada pengadilan. Akhirnya dimenangkan. Itu juga mengambil hak seorang muslim. Dia tidak akan bisa masuk surga. Itu namanya menyesatkan orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di ayat 41 di surat 28. Berarti insya Allah bertemu yang akan datang di ayat 42 dan seterusnya. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.